Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Risma Dwi Anggitasari, kelas D4TR KKA, NIT 0820015111. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondensor, UTS praktek, instrumentasi, alarm, dan sistem monitoring. Dosen pengajar Edi Kurniawan, SST MT. Kondensor adalah suatu pesawat untuk mengubah bentuk gas atau uap menjadi bentuk cair dengan proses kondensasi. Untuk melaksanakan proses kondensasi dalam kondensor, diperlukan bahan pendingin yang untuk di kapal bisa dipergunakan air laut. Untuk kapal-kapal uap, kondensor digunakan untuk 1. Mengkondensasikan uap bekas dari mesin induk menjadi kondensat yang selanjutnya dikembalikan menjadi air pengisian lagi. Mengkondensasikan uap bekas dari penggerak pesawat, banyu, termasuk instalasi pembuatan air tawar. 3. Perlengkapan dari instalasi mesin pendingin di mana uap atau gas refrigeran dikondensasikan ke bentuk cair untuk disirkulasikan. Sedangkan untuk kapal-kapal motor, kondensor kita jumpai untuk mengkondensasikan uap-uap bekas dari pemanas-pemanas serta berupa bagian dari instalasi pembuatan air tawar juga dalam instalasi mesin pendingin, seperti halnya pada kapal uap. Di sini pun kita jumpai kondensor. Jenis-jenis kondensor. Jenis-jenis kondensor. Pertama, direct contact kondensor. Bahan pendingin mengkondensasikan langsung dengan zat yang akan dikondensasikan. 2. Surface kondensor. Bahan pendingin tidak langsung bersentuhan dengan zat yang akan dikondensasikan, melainkan dipisahkan melalui suatu pemisah seperti dinding pipa. Untuk jenis pertama sudah jarang kita temui dan hampir tidak pernah kita jumpai saat ini karena tidak praktis, termasuk dalam golongan surface kondensor yang saat ini lazim dipakai di atas kapal. Jenis-jenis kondensor berdasarkan media atau zat pendingin dapat dibedakan menjadi 3 macam, antara lain 1. Water cooled kondensor atau kondensor berpendingin air. 2. Air cooled kondensor atau kondensor berpendingin udara. 3. Evaporative kondensor, kondensor evaporatif, evapor. Dari bentuknya, kondensor digolongkan menjadi 1. Kondensor besar, bagian luar bentuk persegi. 2. Kondensor bantu, rumahnya berbentuk silinder. Jenis kondensor menurut arah alirannya terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pertama, single flow, aliran tunggal atau satu arah. Double flow, aliran ganda atau 2 arah. Jenis kondensor menurut desain dan konstruksinya antara lain 1. Berbelit-belit. Jenis kondensor yang tersusun dari satu tabung panjang yang digulung berakhir dan kembali pada dirinya sendiri dengan dilengkapi sirip pendingin di antara tabung. 2. Arus paralel. Kondensor dengan desain yang menyerupai dengan radiator aliran silang. Berdasarkan pemakaiannya, kondensor digolongkan sebagai berikut. Pertama, main kondensor atau kondensor utama. 2. Auxiliary kondensor, kondensor bantu. Pemeliharaan kondensor. 1. Karatan. Oleh karena air laut mengandung garam, maka korosi dapat terjadi di mana-mana, baik di badan rumahnya maupun pipa-pipanya. Untuk mencegah terjadinya korosi langsung terhadap bahan tersebut, pada tutup deksel baik depan maupun belakang, dipasang zinc anoda yang gunanya untuk menarik konsentrasi korosi air laut terhadap laut kepadanya terlebih dahulu. Selain diadakan pemeriksaan secara berkala terhadap zinc anoda, sekaligus memeriksa kebersihan dari pipa-pipanya.
Karat maupun kotoran wajib dihindari karena karat maupun kotoran dapat menghambat penyerapan panas, menjadikan keropos dan bocornya bahan. Kotoran dan binatang-binatang laut dapat menyumbat pipa-pipa sehingga air laut mengalir tidak sempurna. Kebocoran udara. Udara tidak boleh masuk ke dalam kondensor. Dan memang kondensor tidak diperkenankan terdapat udara sehingga perlu adanya pemasangan pompa ejektor atau pompa vakum. Adanya udara di dalam kondensor dapat mengurangi keseimbangan yang baik. Proses kondensasi yang mengakibatkan kerugian panas dan juga dengan udara yang diserap oleh air menyebabkan korosi pada sistem. Kebocoran ini biasanya terjadi di sambungan-sambungan atau di glet dan lain-lain. 3. Kebocoran pipa. Dalam kondensor menyebabkan campuran air laut dan kondensat sehingga air pengisian akan mengandung garam yang merupakan bahaya korosi yang serius serta kerusakan-kerusakan lain terhadap ketel. Prinsip kerja kondensor. 1. Surface kondensor. Cara kerja dari jenis alat ini ialah proses pengubahan dilakukan dengan cara mengalirkan uap ke dalam ruangan yang berisi susunan pipa dan uap tersebut akan memenuhi permukaan luar pipa, sedangkan air yang berfungsi sebagai pendingin akan mengalir di dalam pipa atau topside. Maka akan terjadi kontak antara keduanya, di mana uap yang memiliki temperatur panas akan bersinggungan dengan air pendingin yang berfungsi untuk menyerap kalor dari uap tersebut, sehingga temperatur stem uap akan turun dan terkondensasi. Berikut adalah cara kerja surface condenser. Surface condenser terdiri dari dua jenis yang dibedakan oleh cara masuknya uap dan air pendingin. Berikut jenis-jenisnya. Pertama, ada tipe horizontal condenser. Pada tipe condenser ini, air pendingin masuk melalui bagian bawah, kemudian masuk ke dalam pipa atau tub, dan akan keluar pada bagian atas. Sedangkan uap akan masuk pada bagian tengah kondensor dan akan keluar sebagai kondensat pada bagian bawah. Tipe vertical condenser. Pada jenis kondenser ini, tempat masuknya air pendingin melalui bagian bawah akan mengalir di dalam pipa, selanjutnya akan keluar pada bagian atas kondenser. Sedangkan steam akan masuk pada bagian atas dan air kondensat akan keluar pada bagian bawah. Ini adalah gambar cara kerja surface kondensor horizontal dan vertikal. Kedua, ada direct contact condenser. Cara kerja dari kondenser jenis ini yaitu proses kondensasi dilakukan dengan cara mencampurkan air pendingin dan uap secara langsung. Jenis dari kondenser ini disebut spray condenser. Pada alat ini proses pencampuran dilakukan dengan menyemprotkan air pendingin ke arah uap. Penyemprotan ini mengakibatkan steam menempel pada butiran-butiran air pendingin dan akan mengalami kontak temperatur. Selanjutnya, uap akan terkondensasi dan tercampur dengan air pendingin yang mendekati fase saturated atau basah. Ini adalah gambar cara kerja kontak kondenser. Direct condenser juga terbagi menjadi dua macam, antara lain spray condenser. Pada spray condenser, proses pencampuran keduanya dilakukan dengan cara menyemprotkan air pendingin ke uap atau steam. 2. Barometric dan jet condenser. Kondenser jenis ini merupakan kondenser jenis awal. Sebenarnya, prinsip kerja dari kondenser ini tidak jauh berbeda dengan jenis spray condenser, hanya saja tidak membutuhkan pompa. Penyebab penurunan kinerja pada kondenser. 1. Non-condensable gases.
Gas yang tidak dapat terkondensasi. Gas ini dapat menyebabkan kenaikan pressure terhadap kondensor dan menyelimuti permukaan tub-tub yang dapat menghambat transfer panas antara uap dengan cooling water. Sehingga gas-gas ini harus dikeluarkan dan dibuang dari dalam kondensor. Cara untuk mengeluarkan udara tersebut biasanya dilakukan dengan bantuan venting pump dan priming pump yang merupakan pompa vakum. 2. Terjadi fouling terhadap kondensor. Fouling atau endapan sangat mungkin terjadi pada kondensor. Endapan yang mengotori tub-tub kondensor ini berasal dari sumber pengambilan bahan baku air pendingin. Seperti yang kita ketahui, di tempat pengambilan air pendingin berasal dari air laut dan kemungkinan besar air tersebut mengandung endapan kotoran yang ikut masuk dan mengendap pada tub-tub kondensor. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya laju perpindahan panas pada kondensor, sehingga kualitas air pendingin sangat diperlukan agar mengurangi penyebab fouling pada kondensor. Cara untuk mengeluarkan kotoran pada kondensor tersebut biasanya dilakukan dengan cara 1. Backwash kondensor, yaitu dengan membalikan arah aliran air pendingin dengan tujuan membuang kotoran yang masuk ke dalam waterbuck inlet yang menghalangi proses perpindahan panas pada kondensor. Proses ini dilakukan dengan cara mengembalikan arah aliran inlet atau outlet. 2. Bowl cleaning. Proses pembersihan dengan cara ini dapat dilakukan dengan bola sebagai alat untuk membersihkan tub kondensor. Cara kerjanya yaitu bola akan dimasukkan pada inlet mengikuti aliran kondensor dan keluar pada water box outlet. 3. Air pendingin kondensor. Air pendingin dalam kondensor sangatlah memiliki peran penting dalam proses kondensasi uap menjadi condenser water. Bahan baku air pendingin biasanya didapat dari danau dan air laut atau seawater. Dalam proses pengambilannya biasanya digunakan alat sejenis jaring yang berfungsi untuk menjaring kotoran serta benda-benda padat lainnya agar tidak terikat ke dalam hisapan pompa yang tentunya dapat mengganggu kinerja kondensor, bahkan kerusakan pada peralatan. Itulah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.